saranku cobain sih apapun yang bakal itu menjadi opportunity kalian, karena kita juga nggak tahu peluangnya kalian itu di mana, jalurnya kalian itu di mana, bisa dari akademik maupun non akademik. Dan itu pun kalau kita hanya memilih satu jalur saja itu pasti bakal susah ya buat kita sendiri. Jadi kalian cobalah di beberapa jalur yang menurut kalian itu bisa berkembang buat kalian. Halo Sobat Himepa, kembali lagi di Himepa Podcast, ruang ngobrolnya anak EP. Nah, di segmen kali ini cocok banget nih untuk kalian yang memiliki minat dan bakat agar bisa terus berkembang sesuai minat dan bakat kalian masing-masing. Karena di sini aku sudah memanggil narasumber yang akan memberitahu kita tentang penyaluran minat dan bakat itu sehingga kalian dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, siapa narasumber itu? Ini dia. Halo teman-teman. Oke, kenalin langsung aja ya nih Kak. Iya, langsung aja nih kenalinnya. Iya. Ya, oke, di sini aku perkenalkan, di sini aku Alifia Asna. Di sini aku sebagai Kepala Departemen Olahraga di Himepa FE tahun 2025. Oke, di Himepa nih Ketua Departemen Olahraga ya, berarti Iya. itu masuk ke bidang minat dan bakat. Bener ya Kak banget, ya. Kak. Oke, berarti bisa diceritakan nih gimana pengalamannya sewaktu berada di bidang minat ini, apakah menyenangkan gitu? Oke, di sini aku akan sedikit aja ya mengulik tentang minat dan bakat itu apa. Dan sebelumnya di minat dan bakat itu apa sih sebenarnya nih Kak? Nah, sebenarnya itu untuk minat dan bakat itu adalah suatu perkumpulan atau suatu kita itu mewadahi minat dan bakat mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi pembangunan, yang dimana akan kami salurkan minat dan bakat kalian sesuai dengan bakat-bakat kalian. Itu nih Kak. Nah, dan untuk di minat dan bakat ini pasti seru banget dong. Jadi kalian bisa saling olahraga bareng, abis itu nari bareng, main musik bareng, dan itu bakal nggak bosenin sih kalian untuk masuk join gabung di minat bakatnya kami. Wah, seru banget nih ya Kak. Oh iya, tadi kayaknya aku sempat denger-denger nih, itu kan pendataan minat dan bakat ya. Iya. Nah, itu tuh gimana sih wadahnya? Ada hal apa gitu yang bidang mikat gunakan untuk menyalurkan minat dan bakat itu? Apakah ada suatu programnya? Oh, oke. Jadi untuk kita mengetahui minat dan bakatnya kalian, kita itu melewati namanya biotalent. Biotalent ini nanti lingkupnya berbentuk dengan Google Form, yang dimana nanti kalian akan mengisi pendataan minat dan bakat itu buat kita tahu nih kalian tuh minat bakatnya tuh di bidang apa, mau di bidang futsal misalnya, di bidang bulu tangkis, di bidang nari, atau di bidang seni, atau di bisa bidang kepenulisan gitu nih Kak. Oke, jadi biotalent ya Kak, Iya. namanya keren banget sih. Itu tuh tujuan utamanya kira-kira apa gitu ya Kak? Selain untuk mendata minat dan bakat aja, pasti ada tujuan lain dong. Oh, pasti ada dong. Nah, tujuan tersendiri dari biotalent ini adalah untuk memperoleh minat dan bakat kalian, dan nanti kita akan data. Dan datanya ini bakal kami salurkan minat-minat dan bakat kalian sesuai dengan bakat yang kalian pilih. Seperti contohnya kalian minat ke futsal, nanti bakal kita salurkan ke grup futsal. Contohnya ke kalian suka nari, bisa kita salurkan ke grup nari, kayak gitu sih Kak. Oke, berarti itu tuh nanti buat menyalurkan gitu ya, biar Iya. bakatnya nggak jadi bakat terpendam Iya, gitu kan bener ya. banget. Lalu untuk yang terlibat di dalam biotalent ini, pasti dalam satu proses itu melibatkan beberapa pihak yang bertanggung jawab gitu. Iya. Nah, apa aja dan siapa aja sih yang terlibat dalam proses identifikasi dalam biotalent ini? Bisa diceritakan Kak? Oh ya, nah untuk biotalent ini nanti kita akan terkhususkan untuk mahasiswa ekonomi pembangunan yang baru atau maba-maba saat ini nih. Jadi nanti kalian maba-maba saat ini bisa untuk mengisi Google Form atau suatu pendataan yang dimana nanti kita akan kirimkan lewat online. Nanti kalian bisa ngisi itu untuk pendataannya itu terkhususnya untuk mahasiswa ekonomi pembangunan yang baru nih Kak gitu. Jadi kita bakal tahu nih kompetensi-kompetensi maba-maba ekonomi pembangunan yang baru saat ini tuh apa. Wah, berarti emang sepenting itu ya biotalent itu. sepenting itu. Oke, kalau dalam mendata nih, ada alat atau instrumen apa nggak sih yang digunakan dalam mendata biotalent ini?
Nah, untuk alatnya sendiri itu kita bakal menggunakan suatu aplikasi ya, namanya Google Form, Kak. Google Form. Iya, Oke. nanti kita juga datanya agar lebih mudah terdata, dan itu pun bisa untuk arsip kita juga buat kedepannya. Jadi kedepannya bakal atau ada info lomba nih, jadi kita bisa melihat nih data-data atau potensi teman-teman semua biar kita salurkan untuk mengikuti lomba-lomba tersebut, Kak. Oke, berarti emang Danti dari Google Form ya yang Iya. akan disediakan. Iya. Nah, di sini kan ada memang yang misal nih suka nari, Iya. tapi nggak bakat nari. Iya. Nah, gitu paham kan? Paham. Nah, maksudnya itu gimana nih cara membedakan antara minat, bakat, dan talent gitu supaya mereka tuh yang nggak bakat tapi berminat itu juga bisa terwadahi gitu. Apakah ada solusinya? Oh, tenang aja, di Mikat itu pasti ada solusinya. Di segala hal ada solusinya. Iya, segala hal pasti ada solusinya, Kak. Iya. Dan untuk membedakan antara minat, bakat, dan talent itu sebenarnya nggak beda jauh, Kak. Untuk artinya tersendiri. Iya. Kalau minat itu kan biasanya seringkali kita artikan sebagai ketertarikan. Minat itu adalah sebagai ketertarikan. Kalau bakat itu kayak yang udah kita terpendam dari lahir, itu biasanya namanya bakat. Kalau talent tersendiri itu kayak untuk talenta kita yang udah kita asah dari awal, dari yang kita suka. Misal kita suka bakat nyanyi, kita udah berpengalaman di lomba-lomba, itu biasanya namanya talent nih, Kak. Oke. Berarti nanti ada bidangnya sendiri-sendiri gitu Iya. ya. Berarti nggak mungkin jadi terbengkalai gitu Iya, kan ya. Terpendam benar. gitu nggak mungkin. Benar. Terus apa nih manfaatnya? Bagaimana manfaatnya dan hasilnya yang akan didapat ketika kita mengisi bio talent ini nih? Dan untuk manfaatnya tersendiri nih, Kak, itu pasti nggak bakal sia-sia untuk kalian mengisi pendataan minat dan bakat. Akan kami salurkan minat dan bakat kalian ke dalam suatu forum atau suatu komunitas yang dimana komunitas itu komunitas yang kalian pilih. Seperti kalian milih untuk komunitas bulu tangkis, nanti kalian akan mengikuti sebuah agenda-agenda yang akan dilaksanakan di dalam bulu tangkis yang itu, kayak seperti mengikuti turnamen atau latihan bersama dan lain sebagainya gitu sih, Kak. Oh gitu ya, oke. Berarti nanti kalau misalnya itu kan tadi bulu tangkis, Iya. untuk yang nari, menyanyi dan lain-lain itu nanti ada sendiri ya, Kak ya? Ada Pasti sendiri, ada kan, pasti ya? ada. Dan sudah ada? Udah ada nih. Oke, bagus banget Boleh ya, Kak. diperkenalkan nih, Kak, untuk nari boleh? BEP. Oh boleh banget, boleh. silakan dipromosikan, Boleh. diperkenalkan. Oh, perkenalkan. Ya, di sini untuk kalian yang suka nari, kalian bisa join di Kresna Mepa. Kresna Mepa itu apa sih? Kresna Mepa adalah kreasi nari seni mahasiswa ekonomi pembangunan yang dimana dia itu untuk menghimpun mahasiswa ekonomi pembangunan yang suka nari. Dan untuk kalian yang suka musik, di sini juga bakal kami wadahi dong, Kak. Di sini ada, ada. yang namanya BEP atau Break Even Point. Jadi kalian di situ bakal ketemu anak-anak yang suka nari. Salah. Suka nyanyi, ya kan BF ya, Kak? Iya, anak-anak yang suka nyanyi, anak-anak yang suka musik. Oke, kalau Kak Hasna sendiri nih, minat dan bakatnya di bidang apa nih, Kak? Aduh, kalau aku sendiri nih, aku sukanya bulu tangkis sih. Oh, bulu Kak. tangkis ya. Iya. Mungkin ada dokumentasinya waktu main bulu tangkis, boleh nggak nih diperlihatkan? Aduh, nanti kalian lihat sendiri aja di Himepa atau dimanapun, kalau ada aku ya, itu aku. Nah, makanya kalau kalian mau lihat apa kehebatan Kak Hasna dalam bermain bulu tangkis, kalian bisa join nggak sih, Kak? Bener kan? Bener banget. Bener banget ya. Oke, jadi untuk menyemangati nih teman-teman kita yang mahasiswa baru dan mencari minat bakat terpendamnya nih, apa ada kata-kata nggak nih dari Kak Hasna untuk teman-teman semua? Saranku, cobain sih apapun yang bakal itu menjadi opportunity kalian, karena kita juga nggak tahu peluangnya kalian itu di mana, jalurnya kalian itu di mana, bisa dari akademik maupun non akademik. Dan itu pun kalau kita hanya memilih satu jalur saja, itu pasti bakal susah ya buat kita sendiri. Jadi kalian, nyaranku sih cobalah di beberapa jalur yang menurut kalian itu bisa berkembang buat kalian. Oke, hebat banget nih Kak, bagus banget kata-katanya. Oke, nggak terasa kita udah sampai di ujung segmen kita kali ini nih tentang biotalent. Nah, Seru banget gak sih, Kak? kayak ini rugi sih kalau yang nggak dengerin sampai Benar. akhir, karena ini emang Benar. berisi tentang pengumpulan minat dan bakat ya, Kak. Bener Oke, banget. nah
Buat kalian, jangan lupa untuk isi data biotalent kalian di link giveaway yang akan disebarluaskan pada kapan nih Kak? Oh, nanti insya Allah bakal kami salurkan di pas saat LKMM. Oke, saat LKMM ya. Kalian masih ingat kan LKMM itu apa? Ada loh di podcast 1. Kalian udah dengerin belum? Oke, sampai di sini dulu segmen kita kali ini. Sampai jumpa di segmen kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Kalian mencoba sesuatu hal itu nggak tahu gimana sarannya. Ini sampai jumpa.